Kapitan Sukatani Tapos Kota Depok terbakar. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api membesar sehingga menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas kerahkan sekitar 25 personil dan 9 unit damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 3 jam kemudian. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Rekaman video amatir warga memperlihatkan saat mobil minibus terbakar di jalan saat sopir sedang mengganti salah satu ban yang bocor. Api seketika membesar, membuat penumpang yang berada di dalam mobil panik. Sejumlah warga pun berusaha memadamkan api dengan pasir dan alat seadanya. 6 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil saat api mulai membesar. Api baru bisa padam setengah jam kemudian setelah mobil pemadam diturunkan ke lokasi. Diduga api berasal dari korek api yang meledak di dalam tas salah satu penumpang dan menyambar ke bagian mobil. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian taksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Hukma, iNews melaporkan. 27 orang jadi korban termasuk dosen BEM UI desak 16 mahasiswa pelaku pelecehan diberhentikan atau drop out. Amerika Serikat blokade Selat Hormuz, Iran bersiaga kirim pasukan elit tak kafaran. Siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aya Nufus kembali hadir menemani Anda dalam program iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kami awali dari eksekusi rumah di Surabaya yang berlangsung ricuh pemirsa. Petugas jurusita PN Surabaya saling dorong dengan sekelompok orang penjaga rumah. Eksekusi rumah berlantai di kawasan Jalan Rungkut Asri Barat Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh. Petugas jurusita PN Surabaya dan polisi terlibat saling dorong dengan kelompok orang penjaga rumah. Eksekusi pengosongan ini mengacu pada Grocer Risalah Lelang tertanggal 24 Juli 2024 yang dimenangkan pemohon eksekusi Dev Pangestu Kasendalim. Setelah berhasil dibubarkan polisi, jurusita PN Surabaya langsung mengosongkan rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya pemirsa, gudang spare part di Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Rasa panjang. Gudang Bos Hendy habis. Asap tebal membumbung dari gudang spare part motor di kawasan industri Tanjung Halang, Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Habis. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api membesar dan membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api padam 2 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kawanan Pak Oga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pemirsa kembali dirazia lantaran meresahkan pengguna jalan. Sejumlah Pak Oga berontak saat ditangkap. Pak,
Tanya dulu orang kagak parkir, ya Allah. Ya Allah, pas saya lihat periksa Pak. Kakinya angkat. Ya Allah, pas saya nggak parkir. Ikut dulu. Saya nggak parkir. Pria Pak Oga ini memberontak dan menolak saat akan dinaikkan ke mobil petugas usai terjaring razia di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Meski terus melawan, petugas gabungan dari Satpol PP, Disub dan TNI Polri tetap mengamankan Pak Oga yang kerap meresahkan warga dan pengguna jalan ini. Iya Pak. Nanti kagak. Tenang aja, nggak ada apa-apa. Tenang aja. Udah tenang. Santai. 7 Pak Oga yang terjaring langsung digelandang ke Panti Sosial Kedoya untuk pembinaan lebih lanjut. Di sini juga rawan macet. Mereka juga memanfaatkan kemacetan ini. Saya mohon dengan sangat kepada para pengguna jalan untuk tidak memberikan rupiah. Selama saudara-saudara memberikan rupiah kepada mereka, mereka sulit untuk diberantas. Sebelumnya kembali marak kawanan Pak Oga beraksi di pintu keluar tol Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat hingga meresahkan banyak pengguna jalan yang melintas. Agar Pak Oga tak kembali beraksi, petugas gabungan akan disiagakan di lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gara-gara kecanduan judi online, pemirsa, seorang karyawan minimarket di Kebonjeruk, Jakarta Barat nekat mencuri uang berangkas 52 juta rupiah. Sementara itu di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku pencurian 8 kaleng susu di minimarket ditangkap warga. Info nih buat abang-abang. Ini dia maling maling di Indomaret Tanjung Barat nih. Alhamdulillah ketangkap sama tim warga setempat. Pelaku pencurian 8 kaleng susu premium di sebuah minimarket di kawasan Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hanya bisa tertunduk diam ketika ditangkap oleh karyawan dan juga warga. Orang mana bang ini bang? Aku Cilodong. Tapi alamat Cipayung bang. Boleh dilihat KTP bang. Pelaku berhasil ditangkap usai mencoba melarikan diri dari lokasi setelah dikejar oleh karyawan dan juga warga perihal aksinya gagal. Saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi, pelaku merupakan warga Kota Depok. Dari 1, 2 kalau mau. Pelakunya lebih dari 1 pak. Kayaknya. Ada berapa pak kira-kira pak? Pokoknya kalau nggak salah ada cewek 2 orang. Pokoknya yang jelas laki itu 2 tuh langsung minta tuh. Oh yang diambil apa sih pak? Susu. Ada berapa susu pak? 8 kalau nggak salah. Selanjutnya, pelaku kini dibawa oleh petugas kepolisian untuk kepentingan lebih lanjut. Sementara itu, inilah rekaman CCTV minimarket saat pelaku berinisial AS mencuri uang senilai 50 juta rupiah dari dalam brankas minimarket di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Berdasarkan rekaman CCTV ini, pelaku akhirnya ditangkap Subdit Resmo Polda Metro Jaya di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tanpa perlawanan, pelaku mengakui perbuatannya mencuri uang setoran milik minimarket yang tersimpan di dalam brankas. Dari hasil penyidikan, pelaku nekat mencuri karena kecanduan bermain judi online. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena kecanduan judi online. Menurut pengakuan tersangka, uang puluhan juta rupiah tersebut habis hanya dalam waktu 3 jam yang ia gunakan untuk bermain judi online. Pelaku kini mendekam di penjara, terjerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.